Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dispepsia. Secara definisi, dispepsia dulu dikenal sebagai penyakit saluran cerna atas. Namun seiring perkembangan zaman, dispepsia dikenal sebagai penyakit dengan gejala utama yaitu nyeri ulu hati. Dispepsia dikatakan bukan sebagai diagnosis definitif, melainkan kumpulan gejala, maka dikatakan sindrom yang gejala utamanya itu adalah nyeri ulu hati. Namun kita harus ingat bahwa dispepsia sindrom, pasien bisa mengeluhkan gejala hanya terasa tidak nyaman di daerah ulu hati, ataupun rasa penuh, ataupun rasa kenyang yang sangat cepat ketika pasien makan. Nah, dispepsia ini kita harus beri batasan bahwa penyakit hepatobiliar seperti hepatitis ataupun penyakit kolelitiasis tidak didefinisikan sebagai dispepsia. Dan kita juga harus singkirkan GERD karena gejala GERD atau gastroesophageal reflux disease terkadang tumpang tindih dengan dispepsia. Dispepsia ini sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dispepsia fungsional dan dispepsia organik. Dispepsia fungsional adalah dispepsia dengan keluhan gejala khas dispepsia tanpa adanya ditemukan kelainan organik. Nah, bagaimana kita tahu kelainan organik ini? Biasanya dengan endoskopi. Jika pasien dengan diagnosis dispepsia sindrom, kita lakukan endoskopi dan didapatkan ulcer, baik di gastrik ataupun di duodenal, ataupun terdapat erosif atau sekadar gastritis atau duodenitis atau malah malignansi, ini semua include ke dalam dispepsia organik. Namun jika ditemukan gejala dispepsia tanpa adanya temuan kelainan organik, maka dimasukkan ke dalam dispepsia fungsional. Nah, dispepsia fungsional ini sendiri dibagi menjadi epigastric pain syndrome dan postprandial symptoms. Jadi, pada dispepsia fungsional dengan epigastric pain syndrome, yang paling dikeluhkan pasien adalah rasa nyeri. Jadi, kadang-kadang didefinisikan sebagai ulcer-like. Kemudian ada dispepsia fungsional dengan postprandial symptoms, yang biasanya pasiennya mengeluhkan perut terasa kembung, mudah kenyang. Nah, itu adalah postprandial symptom. Secara epidemiologi, dispepsia fungsional merupakan dispepsia yang paling banyak ditemukan terutama pada pasien usia muda. Namun, kalau kita temukan alarm signs, maka kita harus memikirkan bahwa pasien ini menderita dispepsia organik. Apa itu alarm signs? Yaitu penurunan berat badan yang tidak diinginkan, artinya pasien tidak sengaja menurunkan berat badan. Kemudian ada kelainan menelan, bisa pasien mengeluhkan nyeri telan. Kemudian muntah yang muncul kembali ataupun terus-menerus. Kemudian adanya perdarahan saluran cerna yang ditandai dengan melena ataupun hematemesis, jadi muntah darah ataupun BAB hitam. Kemudian pada pemeriksaan fisik kita bisa temukan anemia atau malah dalam pemeriksaan penunjang kita temukan tanda anemia. Kemudian pasien mengeluhkan demam. Kemudian adanya teraba pada bagian upper abdomen regio itu terdapat massa, maka kita pikirkan bahwa ini mungkin malignansi. Kemudian jika kita tanyakan pada pasien terdapat riwayat keluarga menderita kanker lambung. Kemudian pasien dengan usia tua ataupun biasanya di atas 60 tahun, kita pikirkan mungkin ini bukan dispepsia fungsional. Namun bisa juga ada literatur mengatakan jika pasien pertama sekali mengeluhkan keluhan dispepsia pada usia di atas 45 tahun, ini juga merupakan alarm sign. Nah, jika pasien mendapat gejala alarm sign, kita pikirkan bahwa dia menderita dispepsia organik, kita harus lakukan endoskopi. Sekarang kita akan membahas tentang etiologi dari dispepsia secara menyeluruh, baik dispepsia fungsional ataupun organik. Jadi kita akan bahas sedikit juga tentang patogenesis dan patofisiologinya. Jadi pada pasien dengan dispepsia, baik fungsional maupun organik, bisa disebabkan oleh Helicobacter pylori. Ini adalah bakteri yang menginfeksi di lambung. Kemudian ada juga ditemukan kasus adanya parasit seperti cacing yang didapati di daerah duodenum yang menimbulkan rasa nyeri yang seperti pada pasien dispepsia. Kemudian adanya gastric acid yang sangat asam ataupun pH gastric acid yang menurun. Ini akan menyebabkan reaksi radang di dalam lambung dan itu akan menimbulkan gejala dispepsia. Kemudian ada kelainan dari motilitas baik lambung ataupun duodenum yang menyebabkan keterlambatan dari pengosongan lambung yang menyebabkan rasa seperti penuh ataupun mudah kenyang dan rasa tidak nyaman di ulu hati. Ada juga yang namanya visceral hypersensitivity. Ini biasanya terjadi pada dispepsia fungsional di mana lambung mengalami
peningkatan sensitivitas sehingga gastric acid yang sedikit pH-nya menurun, lambung sudah merasakan itu sebagai sesuatu yang iritatif dan dia langsung merasa nyeri, ataupun distansi dari lambung atau peregangan dari lambung sedikit saja membuat rasa bagi penderitanya itu seperti fullness atau bloating, ataupun langsung terasa penuh dan rasanya tidak nyaman. Kemudian kita harus ingat juga bahwa adanya faktor psikologis seperti pada pasien hipokondria sering mengeluhkan gejala nyeri ulu hati sama seperti dyspepsia sindrom. Kemudian pada pasien kanker lambung bisa awalnya ditemukan gejala seperti dyspepsia. Nah, perlu juga kita ingat bahwa pasien dengan penggunaan NSAID ataupun steroid sering menyebabkan gastric ulcer ataupun gastritis ataupun masalah di lambung. Lalu faktor risiko yang bisa mencetuskan ataupun memperburuk keadaan dispepsia, baik dispepsia fungsional ataupun dispepsia organik, salah satunya adalah pola makan yang tidak baik. Biasanya pasien itu sering telat makan. Lambung sebenarnya terus menghasilkan gastric acid yang akan dinetralkan ketika kita makan, karena makanan itu cenderung bersifat lebih basa, sehingga pH lambung akan naik ketika kita makan. Sehingga pada pasien yang sering telat makan akan mengeluhkan dispepsia sindrom. Kemudian jenis makanan atau minuman. Makanan pedas itu bersifat iritatif sehingga pasien bisa menimbulkan gejala dispepsia sindrom. Kopi, teh, dan coklat juga bersifat asam dan bisa memperburuk keadaan tersebut. Dan dikatakan juga bahwa makanan berlemak dan bersantan itu bisa memperburuk keadaan dispepsia sindrom. Kemudian porsi makan. Beberapa pasien, terutama pasien dengan keluhan rasa tidak nyaman setelah makan, itu akan memperburuk keadaannya jika porsi makannya itu sangat besar. Jadi pasien lebih baik disarankan untuk makan sedikit tapi sering. Kemudian faktor risiko lain adalah infeksi seperti Helicobacter ataupun infeksi parasit cacing. Kemudian pada pasien usia lanjut dikatakan bahwa pasien usia lanjut itu cenderung lebih berisiko untuk mengeluhkan dispepsia, terutama dispepsia organik. Dan seperti yang sudah kita ketahui, penggunaan NSAID ataupun steroid ini bisa memperburuk keadaan dispepsia. Ini berhubungan dengan prostaglandin karena NSAID dan steroid itu menghambat kerja dari prostaglandin, sementara prostaglandin itu bersifat mukoprotektor pada lambung. Nah, kemudian stres juga bisa memperburuk keadaan dispepsia, bisa saja karena hipokondria yang artinya memang pasien jadi merasakan keluhan sementara keluhan itu sebenarnya tidak ada, ataupun memang gastric acidnya bisa meningkat pada pasien stres. Jadi pada anamnese kita harus tanya dulu, biasanya pasien wanita itu cenderung lebih sering menderita dispepsia, kemudian pasien usia tua, pasien perokok, pasien peminum alkohol, dan pasien dengan risiko stres. Jadi kita bisa tanyakan apakah pekerjaannya baik atau bagaimana kehidupan sosialnya. Kemudian keluhannya biasanya nyeri ulu hati ataupun rasa tidak nyaman pada ulu hati, rasa penuh, kembung, ataupun mual, bahkan sampai muntah-muntah. Pada pasien dengan alarm sign kita lihat apakah ada tanda-tanda perdarahan atau tanda-tanda lain. Kemudian pada pemeriksaan fisik, pada vital sign kita bisa perhatikan apa adanya penurunan tekanan darah yang mungkin terjadi karena misalkan pasien perdarahan saluran cerna ataupun pasien mengalami dehidrasi karena muntah-muntah. Kemudian heart rate bisa meningkat karena pasien mengeluhkan nyeri ataupun mungkin mengalami shock, ataupun pasien bisa mengeluhkan demam. Jadi kalau pasien mengeluhkan demam itu sudah masuk ke dalam alarm sign. Pada kepala dan leher bisa kita temukan konjungtiva animis pada alarm sign-nya. Kemudian pasien juga terkadang mau mengeluhkan rasa tidak nyaman di kerongkongan. Kemudian pada abdomen bisa kita temukan nyeri tekan epigastrik. Pada akral kita bisa temukan adanya tanda pucat jika pasien anemia, kemudian tanda-tanda dehidrasi. Pada pemeriksaan penunjang yang sering dilakukan adalah pemeriksaan darah rutin. Nah, pada darah rutin ini yang perlu kita lihat apakah ada penurunan Hb, kemudian kita periksa apakah leukositnya meningkat. Jika terjadi leukositosis mungkin ini adalah penyebab lain, mungkin terjadi infeksi. Kemudian untuk menyingkirkan apakah ini adalah dispepsia organik, kita bisa lakukan endoskopi. Kemudian jika kita curiga, jadi pada pasien di bawah 45 tahun atau di bawah 60 tahun, jika tidak diterapi dengan PPI selama 2 minggu tidak ada perbaikan, kita bisa lakukan urea breath test ataupun bisa langsung dilakukan urea breath test untuk melihat adanya infeksi Helicobacter pylori. Kemudian bisa kita lakukan abdominal USG untuk menyingkirkan masalah-masalah lain seperti adanya massa ataupun masalah hepatobiliar ataupun masalah lain. Namun pemeriksaan penunjang yang sering kita lakukan di emergency room itu pada pasien dengan keluhan nyeri hati, pada pasien dengan faktor risiko tinggi yaitu pria di atas 45 tahun atau wanita di atas 55 tahun jika keluhannya tidak jelas apakah ini epigastrial discomfort ataupun malah akut coronary syndrome, maka kita harus lakukan EKG. Untuk mendiagnosis dispepsia,
kita harus temukan gejala klasik yaitu nyeri ulu hati atau tidak nyaman di ulu hati yang biasanya dialamin lebih dari 4 minggu. Jadi dari anamnesis kita bisa tanya apakah keluhan ini sudah lebih dari 4 minggu, maka kita bisa pikirkan bahwa ini adalah dispepsia. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita nilai apakah ada alarm sign atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang jika terjadi alarm sign. Namun jika tidak ditemukan alarm sign, jika pasien hanya mengeluhkan nyeri ulu hati, yang pertama kita pikirkan adalah dispepsia fungsional dan kita tata laksana dispepsia fungsional. Namun jika terjadi alarm sign, maka kita akan lakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah, dan terutama dilakukan pemeriksaan endoskopi. Jika ditemukan alarm sign, kita harus endoskopi. Namun pada pasien muda yang sudah berulang kali didiagnosis dengan dispepsia fungsional, kita bisa pikirkan mungkin ini disebabkan oleh Helicobacter pylori. Jadi kita bisa lakukan urea breath test. Nah, diagnosis banding yang bisa kita pikirkan yang lain adalah kemungkinan GERD. Pasiennya jika keluhan utamanya adalah sendawa ataupun rasa asam yang naik ke kerongkongan, kemudian ke mulut ataupun muntah-muntah, itu bisa jadi GERD. Kemudian ada irritable bowel syndrome yang juga bisa dikeluhkan rasa tidak nyaman di perut, dan biasanya IBS disertai dengan masalah defekasi. Kemudian gastroenteritis juga bisa mengeluhkan nyeri perut dan muntah-muntah ataupun mencret. Kemudian pada pasien dengan faktor risiko tinggi, kita harus pikirkan bahwa mungkin terjadi akut coronary syndrome, yaitu pada pria di atas 45 tahun atau wanita di atas 55 tahun dengan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi. Kemudian pada beberapa pasien itu bisa terjadi intoleransi makanan. Cara membedakannya adalah dia hanya makan makanan tertentu maka terjadi nyeri ataupun rasa tidak nyaman kembung di dalam perut. Sementara untuk makan makanan lain tidak akan dikeluhkan keluhan tersebut. Untuk tata laksana, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tata laksana khusus untuk dispepsia fungsional, karena untuk tata laksana dispepsia organik itu sesuai dengan diagnosis definitifnya. Nah, untuk tata laksana farmakologis pada dispepsia fungsional, kita bisa berikan pilihan pertamanya itu adalah PPI. Namun, sering sekali pasien sudah pernah didiagnosis dengan dispepsia fungsional, biasanya pasien di rumah terkadang sudah memberi antasida. Biasanya antasida ini dijual bebas sehingga pasien sudah mendapatkan terapi itu. Ini adalah terapi yang gunanya itu menetralkan asam lambung. Namun jika kita mendiagnosis pasien dengan dispepsia fungsional, kita harus lakukan pemberian PPI atau proton pump inhibitor sebagai pilihan pertama, seperti omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, diberikan selama 2 minggu. Kita nilai, kita harus suruh pasien untuk kontrol apakah ada perbaikan, terutama jika ini baru pertama kali dikeluhkan oleh pasien, sehingga kita bisa nilai apakah PPI ini bekerja atau tidak. Biasanya pada dispepsia fungsional ini akan bekerja. Kemudian jika pasien mengeluhkan rasa kembung atau rasa kenyang pada setelah makan, maka kita harus pertimbangkan kita berikan prokinetik seperti metoclopramid, domperidone atau penchisaprid ataupun itoprid. Namun ada literatur yang mengatakan bahwa pertama kita berikan PPI. Jika kita berikan PPI tidak mempan, kemudian pasien sudah disingkirkan dari dispepsia organik melalui endoskopi, kita harus berikan TCA, tricyclic antidepresan. Lalu jika tidak mempan, baru kita berikan prokinetik. Kemudian kita bisa berikan kritoprotektor ataupun rebamipid yang bisa diberikan 2 atau 3 kali sehari. Kemudian kita bisa, jika PPI tidak mempan, bisa kita kombinasikan dengan H2 reseptor, kita bisa berikan H2 reseptor antagonis yaitu seperti ranitidin. Kemudian jika pasien ternyata dari urea breath test-nya positif, berarti pasien terinfeksi oleh Helicobacter pylori, kita berikan amoxicillin dikombinasikan dengan clarithromycin ataupun amoxicillin dikombinasikan dengan metronidazole selama 5 hari. Namun terkadang jika fasilitas tidak lengkap, apalagi di fasilitas primer yang pasiennya tidak mau dirujuk atau tidak sanggup dirujuk, terkadang ini diberikan tanpa melakukan pemeriksaan penunjang yang tentunya tidak direkomendasikan. Nah, jika pasien kemungkinan mengalami faktor psikologis yang besar, maka kita bisa berikan anti-ansietas ataupun antidepresan. Namun sebenarnya langkah-langkahnya itu adalah kita harus pikirkan bahwa dia dispepsia fungsional. Jika tidak mempan, kita harus singkirkan dispepsia organik. Jika dispepsia organik juga tidak bisa, sudah disingkirkan, baru kita pikirkan tentang hipokondria ataupun masalah psikologis tersebut.
Nah, untuk terapi non-farmakologis, kita akan bahas tentang diet di video rokok dan alkohol serta berat badan ini di video lainnya. Namun kira-kira kita harus mengatur dietnya untuk makan secara teratur, sedikit dan sering, untuk menghindari alkohol dan rokok, kemudian untuk menghindari makanan-makanan pedas dan makanan yang mengandung terlalu banyak bumbu, lemak, dan makanan yang atau minuman kopi dan teh. Kemudian pasien-pasien dengan obes kita sarankan untuk menurunkan berat badan. Prognosisnya lifespan untuk pasien dengan dispepsia ini tidak berbeda dengan pasien lain, namun dikatakan bahwa morbidity-nya ataupun kualitas hidupnya biasanya berkurang karena pasien akan sering mengeluhkan ini dan produktivitasnya ataupun kenyamanannya juga berkurang. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini.